Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBNI. Saham BBNI pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 0,21% ke harga 4.600. Bisa kita lihat di grafik, hampir 2 bulan terakhir ini saham BBNI masih bergerak sideways. Dan saat ini telah berada dekat dengan daerah support di EMA 50 di sekitar harga 4.530. Dan untuk resisten terdekat saat ini berada di sekitar harga 4.800. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary, jika kita lihat bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah besar pada kenaikan hari Kamis kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masuk melakukan akumulasi. Jadi setelah 1 minggu asing terus melakukan distribusi, hari Kamis kemarin asing mulai masuk. Dari data yang kita dapat melihat saham BBNI masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih ada peluang untuk turun menembus support di EMA 50 ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham BBNI, saran saya jangan entry dulu. Karena apabila teman-teman entry dan masih bergerak sideways, bisa-bisa uang yang teman-teman masukkan akan tertahan seperti sideways yang 2 bulan terakhir ini. Karena sampai saat ini belum terlihat ada sentimen yang bisa mengangkat saham BBNI. Tapi apabila teman-teman ingin swing trade, bisa tunggu di sekitar daerah support di EMA 50 saat terlihat rebound, teman-teman entry dan take profit saat mendekati atau terlihat gagal break dari harga 4.800. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BBNI ini, karena saat ini masih bergerak sideways dan berada di atas garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup bertahan di harga 424. Bisa kita lihat di grafik, saham Pewon saat ini juga masih bergerak sideways dan berada dekat dengan daerah support di EMA 50. Jika kita lihat berada di sekitar harga 418. Garis MACD juga kita perhatikan masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary, jika kita lihat bandar malah melakukan distribusi dengan jumlah besar pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham Pewon. Dan distribusi yang dilakukan hari Kamis kemarin lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Pewon masih berpeluang untuk bergerak sideways cenderung turun minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk turun menyentuh daerah support di EMA 50. Apabila support ini ternyata gagal bertahan oleh saham Pewon, maka Pewon akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 400. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Pewon di harga atas, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 400, saham Pewon masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk rebound dan naik mendekati resisten berikutnya di garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 atau di harga 400. Saat terlihat rebound baru teman-teman masuk, tapi apabila terlihat walaupun naik disertai distribusi, teman-teman harus lebih disiplin dan hati-hati apabila ternyata gagal break dari resistennya.
Berikutnya saya akan menganalisa saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 1.265. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Pegas telah berada tepat di resisten kuatnya di EMA 150. Di sekitar harga 1.260. Dan secara tren jika kita lihat, Pegas saat ini bergerak sangat uptrend. Yang sebelumnya berada di garis EMA 50 dan bergerak sideways, setelah berhasil break dari resisten EMA 50 ini, jika kita lihat Pegas terus melanjutkan kenaikan. Sekarang tinggal satu resisten kuat ini. Apabila resisten kuat ini terlewati, maka Pegas akan uptrend untuk jangka pendek. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah besar pada kenaikan hampir 3% ini. Dan menariknya jika kita lihat, asing hari Kamis itu melakukan akumulasi dengan jumlah sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya Pegas masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Jadi masih ada peluang besar untuk break dari resisten kuat ini. Apabila resisten kuat ini terlewati, maka Pegas berpeluang untuk naik menuju target berikutnya sekaligus menutupin gap down yang sempat terbentuk pada Maret kemarin di sekitar harga 1.400. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Pegas sebelumnya, saham ini masih sangat layak untuk di hold saat ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa amati pergerakan saham Pegas dalam 1 minggu ke depan. Apabila Senin terkonfirmasi resisten kuat ini terlewati, teman-teman bisa entry. Apabila ingin take profit, boleh take profit saat terlihat masih gagal naik saat menyentuh harga 1.400. Dan apabila ingin investasi pada saham Pegas atau trading jangka menengah, hold saja terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham INDF. Saham INDF pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 0,78% ke harga 6.450. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari Kamis kemarin naik, INDF saat ini masih berada tepat di garis resisten di EMA 50, di sekitar harga 6.500. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini, INDF masih bergerak sideways dan berada di bawah daerah resisten ini. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Dan menariknya jika kita lihat asing dalam 2 hari terakhir ini sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Dan akumulasi yang dilakukan hari Kamis kemarin lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat ini, walaupun saat ini INDF masih berada di bawah resisten EMA 50, tetapi dalam 1 minggu ke depan saham ini sangat layak untuk kita amati. Karena ada peluang untuk naik di atas garis EMA 50 ini. Jadi apabila kita mau entry, tunggu konfirmasi INDF berhasil naik di atas harga 6.500 yang merupakan resisten saat ini. Setelah entry, kita bisa take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten EMA 150 di sekitar harga 6.750. Karena resisten ini merupakan resisten yang sangat kuat. Karena telah beberapa kali INDF masih gagal break dari resisten ini. Tapi apabila teman-teman tidak mau swing trade, saat berhasil break dari garis EMA 50, teman-teman entry, hold saja terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Karena untuk jangka menengah masih ada potensi INDF untuk break dari resisten kuat ini dan bergerak uptrend selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.